Langsung ke step pertama, yaitu menemukan winning market. Ini logika dari customer segment balik lagi. Ya, jadi prinsipnya winning consumer, winning dan consumer insight. Ya, nah ketika kita sudah tahu memahami tentang prinsip Pareto tadi 20%, sama ketika kita ingin akhirnya menentukan siapa sih winning market kita, market atau segmen market yang potensial bagi kita. Kita berbasisnya tadi, ingat lagi, ini saya berbicara ketika teman-teman sudah punya usaha, sudah jalan, sudah punya market sebelumnya. Dari situ kita bedah data sebelum-sebelumnya itu. Mana sih pelanggan-pelanggan kita itu, dari misalnya 100 pelanggan itu, cari 20%-nya. Cari paretonya. Ya, cari kalau misalnya kita punya pelanggan setia ataupun pelanggan itu 100, cari 20 orang yang paling yang paling besar menghasilkan omset buat perusahaan kita atau buat diri kita, ya. Jadi cari 20, kalau 20% ya. Jadi kalau misalnya kita punya, ini biar gampang ngitungnya, misalnya kita punya 100 orang pelanggan, pilih 20 orang yang paling menghasilkan untuk kita, diri kita, yang paling berkontribusi untuk bisa menghasilkan omset buat perusahaan kita atau buat diri kita. Dari situ kita list 20 orang ini. Lalu kita petakan 20 orang ini. Karakternya kira-kira ada irisan-irisan nggak? Gitu. Karena kita ingin menemukan irisannya 20 orang ini apa ya? Benang merahnya 20 orang ini apa ya? Oh, ternyata mereka rata-rata 20 orang ini ibu rumah tangga. Disitulah berarti insight kita dapatkan. Berarti dialah segmen ini yang menjadi winning market kita. Gitu. Jadi cara berpikirnya seperti itu, ya. Kita menemukan Pareto dari data yang kita miliki gitu. Nah, kalau teman-teman kita misalnya, ini saya kasih contoh juga karena mungkin teman-teman di sini banyak juga yang belum punya usaha sebelumnya. Kalau kita baru memulai, terus kita pengen nanti jualan lah, sederhananya jualan online, terus kita kita harus disuruh Mas Lufan harus riset market dulu nih. Nah, caranya gimana? Dari list pertemanan kita itu, kontak, WhatsApp, ataupun pertemanan di Facebook dan sebagainya, cari 20 orang yang paling care sama kita, yang kalau kita posting, yang kalau kita ini, dia tuh selalu nanggepin kita. Kalau di WhatsApp, dia tuh yang kalau kita hubungin gercep gitu, terus balesnya juga ini, wes pokoknya yang paling paling inilah deket sama kita. Nah, ini kalau konsepnya Anda belum punya usaha, belum punya pelanggan ya. Cari 20 orang itu. Nah, kita mulai dari situ gitu. Pasti kita punya tuh, pasti ketemu tuh listnya tuh, 20 orang itu pasti ketemu, ya. Nah, saya minta sekarang kita berhenti sejenak dulu. Saya juga mau break sebentar, ya. Teman-teman itu cari, ya, tulis di kertas gitu ya, untuk mencari, kalau yang udah punya usaha, cari 20, tulis list namanya 20 orang yang 20 pelanggan yang menghasilkan tadi. Ya, paling banyak menghasilkan lah buat perusahaan teman-teman semua. Kalau udah punya pelanggan tuh di list tuh 20 orang namanya. Ya. Terus kalau buat yang kita pakai asumsi aja dasar ya, kita pukul rata semuanya. Dari 100 kita tentukan 20 orang. Ya, walaupun kan ada yang udah ada yang 500, ada yang 1000, ada yang ya, kita pokoknya cari aja 20 dulu. Karena untuk mewakili angka Paretonya tadi 20%. Oke, bagi teman-teman yang belum punya usaha, ya, tulis 20 nama yang teman-teman anggap engagementnya, interaksinya cukup baik di sosial media, di pertemanan ataupun di WhatsApp dan lain sebagainya. Ya, 20 orang. Ya, tulis dari sekarang. Saya kasih waktu 5 menit. Mungkin sambil ini Mas Nambat bisa sedikit memandu, kita kasih waktu 5 menit. Silakan. Nanti setelah ini saya minta ada beberapa orang yang ngasih respon ataupun ngasih open mic untuk ini saya udah dapat 20 orang, sebutin aja namanya, kan kita juga nggak kenal gitu. Tadi kalau teman-teman semuanya sudah tadi menemukan Paretonya, ya, prinsip Pareto itu sederhana tadi, ya, bagaimana kita menemukan 20%-nya, ya, kalau kita mau list untuk awal, karena kita bicara winning marketnya mau kita tentukan, market potensial kita siapa, ya, itu tentukan saja dari 20 jaringan kita, ya, 20% jaringan kita sendiri, ataupun 20% dari potensial pelanggan yang selama ini membeli produk kita, ya, itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya ada hal yang paling juga penting yang harus kita rumuskan, ya, yaitu kira-kira ketika kita sudah menemukan 20% tadi,
kita harus sedikit riset audience gitu, riset market itu. Dengan apa? Intinya 2 pertanyaan aja. Ajukan 2 pertanyaan yang tentang tema ini gitu. Dua tema aja diajukan ke mereka. Kita ajak discuss, misalnya teman-teman sudah punya 20 listnya itu, terus ketika teman-teman ajak diskusi gitu kan, sebelum jualan produk kan biasanya kita diskusi dulu, terus istilahnya kita ya ngobrol, tapi coba ajukan 2 tema pertanyaan seputar apa ya, seputar yang berkaitan dengan hot button driven ya. Ini yang pertama. Jadi teman-teman tuh kayak investigasi gitu loh maksud saya. Jadi ketika kita berinteraksi dengan 20% itu, 20% orang itu, teman-teman seperti seorang yang sedang menginvestigasi, tapi kan bukan seperti mengintegrasi ya, tapi menginvestigasi, tapi ingin menemukan insight-insightnya. Apa insight-insightnya? Yang perlu ditemukan adalah hot buttonnya. Yang pertama, pemicu atau motivasi untuk melakukan pembelian atau tindakan. Seperti tadi sebenarnya Mas Rahmat kan nanya tuh, Mas Gandhi apa sih ininya kok mau ini? Nah itu nanya dia, ya. Tapi harus lebih halus lagi gitu, ya. Temukan caranya ya untuk ternyata orang ini atau si A ini hot buttonnya itu karena dia lagi punya masalah A misalnya. Oh ini hot buttonnya dia nih, gitu ya. Atau kalau nanti di di bab-bab selanjutnya nih, di halaman-halaman selanjutnya, bahasa sederhananya adalah apa nerakanya, apa surganya orang itu. Jadi dia lagi ngalamin nerakanya dalam hidupnya, dia itu lagi nerakanya apa sih? Itu yang digali, itu hot button. Oh ternyata dia lagi ngalamin hutang misalnya, dia lagi kelilit hutang, itu nerakanya dia. Berarti salah satu hot buttonnya si segmen A ini ataupun si orang yang kita 20% ini, Pareto ini, dia ternyata lagi ada masalah keuangan misalnya. Kita rumuskan, oh, oke, nerakanya dia ini. Terus surganya apa sih? Orang ini hot buttonnya untuk yang berkaitan sama surganya apa sih? Ya, oh ternyata dia pingin istilahnya surganya bagi dia, surganya itu ya kalau dia hutang berarti dia pengen lunas gitu ya, ataupun dia misalnya surganya yang lainnya dia pengen naik haji gitu atau umroh misalnya. Oh ternyata hot buttonnya orang ini dia pengen umroh gitu ya. Jadi itu masing-masing orang nerakanya sama surganya beda-beda gitu ya. Tapi kita rumuskan, intinya kita gali, kita investigasi apa sih hot buttonnya mereka, yang akhirnya itu mendorong untuk, yang memotivasi atau yang menjadi dorongan untuk dia tuh melakukan aktivitas atau melakukan tindakan gitu. Intinya di situ ya. Ini tema yang pertama yang harus teman-teman coba kulik, coba gali gitu ya. Lalu yang kedua adalah false belief, namanya istilahnya adalah false belief ya. False belief itu apa sih? False belief itu adalah kepercayaan yang berkaitan dengan kepercayaan di dalam dirinya dia sendiri. Walaupun itu sebenarnya false itu kan artinya salah. Artinya false belief itu adalah kepercayaan yang salah gitu. Ya, tapi setiap kita itu punya kepercayaan yang salah, false belief. Kita masing-masing itu ada biasanya. Nah, ini adalah salah satu hal yang perlu kita gali. Ya. Kenapa? Perlu kita gali karena nanti pada saat kita menawarkan sesuatu hal ke orang market yang potensial ini, tugas dari seorang marketer ya, tugas dari seorang marketer adalah mengeliminasi false belief yang dimiliki oleh calon pelanggan. Jadi tugas seorang marketer adalah mengeliminasi false belief yang dimiliki oleh calon pelanggan. Jadi misalnya gini, saya mau jual produk digital marketing. False belief-nya orang-orang kebanyakan Pareto di winning market saya ya, di winning market saya itu yang 20% saya udah rumusin, 20%-nya sih ini yang jadi market potensial saya, rata-rata ya kita ambil rata-rata false belief-nya mereka mau belajar tapi mereka takut karena rumit lah, susah lah, false belief-nya wah susah, wah aku gaptek, wah mahal, wah segala macam ya, aku nggak punya basic dan itu false belief. Sehingga kita sebagai seorang marketing dan seorang owner yang meng-create produk, kita harus menjawab harus memberikan solusi dan menjawab dari false belief yang dimiliki oleh mereka. Oh enggak kok, tenang aja, nanti kita ajarin dari nol, kita pandu dari detailnya, kita ibarat kata mau belajar jalan tuh kita tenteng, kita
tuntun bener-bener ya sampai bisa gitu. Nah itu oh gitu ya. Nah itu merubah tuh, tenang aja, garansi misalnya, ataupun tenang aja ini lifetime, nggak ini lagi misalnya ya. Terus apa namanya, nanti ada grup ininya untuk disilakan kalau ada yang mau ditanyakan di situ. Dan jadi opsi atau fitur-fitur ataupun opsi-opsi fitur lah, kita bilang fitur atau benefit yang kita deliver ke mereka itu harus mengeliminasi dari false belief orang tersebut. Kalau akhirnya kita berhasil mengeliminasi false belief orang tersebut, maka potensi untuk akhirnya dia menjadi pelanggan kita akan semakin besar. Jadi dua hal ini sebenarnya harus digali. Seringkali kita itu ketika mau bicara bisnis segala macam, kita nggak memperhatikan hal-hal semacam ini karena nggak tahu ilmunya gitu. Jadi ya wis asal jualan aja gitu. Semua orang ditawarin segala. Padahal semua orang yang ditawarin itu kita nggak ngerti hot buttonnya mereka itu apa, false belief-nya itu seperti apa. Akhirnya ya kita banyak sering ditolak, nggak berhasil, jualannya nggak laku. Ya minimal ketika kita mengetahui ini, mungkin tetap grafik kita memang tidak terlalu cepat seperti yang mungkin langsung banjir orderan langsung. Itu sih enggak. Saya bilang ya sekali lagi, nggak ada orang yang bisa langsung banjir orderan. Orang yang bisa banjir orderan itu ketika dia sudah punya leads prospek ya. Misalnya dia tiba-tiba launching produk terus langsung laku 1000 karena leads marketnya dia 10.000. Jadi jangan dipikir kok bisa begitu ya. Itu ada prosesnya di balik itu gitu. Dia sudah ngumpulin dulu leads marketnya, dia database di kontaknya dia itu udah punya 10.000 atau 20.000, sehingga yang beli 1.000 itu Pareto juga balik lagi gitu. Ya, jadi nggak ada yang tiba-tiba rumus strategi saya udah ikut macam-macam, ternyata mereka udah ngumpulin duluan. Ya, ada fase cold market, warm market, hot marketnya itu sudah mereka lalui, list buildingnya sudah mereka lalui dulu, untuk ngumpulin dulu, baru mereka ini terus yang beli langsung sekian sekali pas launching. Seperti itu ya. Jadi ini langkah-langkah untuk pada akhirnya kita secara efektif ngumpulin gitu. Minimal kita kumpulin 10 pelanggan terus aja dengan cara seperti ini. Ya, kita gali hot buttonnya dia apa, false belief-nya apa. Ternyata segmen ini rata-rata hot buttonnya ini, terus false belief-nya seperti ini. Maka kita akan buat fitur produk, nanti kita akan carikan fitur dan produk yang bisa menyentuh hot buttonnya dia ketika ini dia nih, saya butuh solusi ini, saya butuh produk itu, hot button gitu. Surga dan nerakanya terjawab dengan produk kita. Surga dan nerakanya dirinya dia terjawab dengan adanya produk kita. Nah itu makanya kita harus menemukan dulu di winning market ini. Oke, lanjut. Sehingga dari situ teman-teman semua, pada akhirnya teman-teman semua harus merumuskan ya secara detail buyer personanya orang tersebut ya. Yang dimaksud akhirnya kita sudah menemukan ternyata ini 20% ya. Coba diambil salah satu sampling dari orang yang sudah kita wawancarai atau kita ajak diskusi, terus kita gali tentang hot button dan false belief-nya, lalu kita rumuskan si A, namanya si A, dia umur sekian bla bla bla, nilai-nilainya apa. Jadi kita semakin mengenal siapa winning market kita, maka itu akan semakin mudah kita duplikasi. Berarti dengan karakter buyer persona seperti ini nih yang jadi potensial market saya ke depannya gitu. Sehingga kita tinggal mencari saja ya karakter-karakter seperti ini di luaran sana. Menduplikasi istilahnya ya. Dengan cara apa? Kalau kita di sosial media ya sudah, kita cari-cari aja orang-orang yang mirip-mirip karakteristiknya. Kalau kita misalnya pertemanan, si A tuh mirip-mirip tuh kayak dia tuh karakternya. Ininya kesukaannya, hobinya, istilahnya interestnya ya, bacaannya mungkin, ataupun misalnya aktivitinya, organisasinya ya. Jadi seperti itu ya, buyer persona ya. Setelah itu, nah ini nanti teman-teman harus buat ya, dicoba dikerjain setelah ini di rumah gitu kan, coret-coret segala macam. Walaupun apakah ini benar-benar dia langsung data ini bisa murni kepake gitu. Sebenarnya ya kalau misalnya teman-teman benar-benar ngebangun database yang rapi, ya ini kepake gitu. Ya, karena kita tugas marketing itu kan adalah terus menciptakan kebutuhan buat dia. Jadi dari buyer persona yang detail ini kita bisa menemukan insight-insight. Ini kayaknya dibutuhin ini. Karena dia nilai-nilai atau goalnya ini, kecemasannya ini, bla bla, dia kayaknya butuh ini nih. Cocok nih kalau produk saya ditawarin ke dia nih. Jadi bisa seperti itu sebenarnya. Tapi minimal ketika teman-teman melakukan tugas atau activity mendetailkan buyer persona, teman-teman bisa mendalami ataupun menajamkan dari analisa
apa namanya marketnya, ya, untuk benar-benar menemukan winning marketnya. Oke. Nah, ini yang mau saya tambahin sedikit ya buat teman-teman semua. Ketika teman-teman sudah menentukan, membidik, oke, 20%-nya winning market saya si A, karakternya seperti ini, segmennya ini rata-rata ternyata pegawai negeri misalnya. Oke. Lalu teman-teman langsung riset market, analisa market. Size marketnya yang segmen PNS ini di misalnya skupnya di ini dulu di se-Jawa Tengah. Se-Jawa Tengah ada berapa sih? Ya. Teman-teman tinggal langsung browsing aja gitu. Oke. Jadi intinya minimal ini buat acuan teman-teman semua untuk mengkalkulasi size marketnya berapa sih, terus saya punya target dalam 1 tahun ke depan membidik berapa sih share marketnya gitu ya. Ternyata ketika di breakdown per bulan dapat sekian, terus nanti kita ukur tim saya berarti sebulan harus ngejar sekian ya, terus berarti dari sini ya dari sini ya kan, berarti saya kalau misalnya punya tim di bawah saya untuk tenaga penjualan di bawah saya, anggaplah kita mau bentuk reseller misalnya. Ini anggaplah 116 ini adalah penjualan gitu kepada sales lah, kita sebut langsung sales gitu. Berarti kalau saya mau capai target itu per bulan ya, saya harus punya misalnya saya harus punya reseller berapa ya? Kalau kita asumsikan satu orang reseller misalnya ngejual 10 atau bisa berhasil 10 sales per bulan misalnya. Berarti saya harus punya reseller 10 orang. Nah, ini yang saya maksud adalah kita rigid gitu loh. Akhirnya kita cara kerjanya kita harus ngerekrut orang reseller di bawah kita 10 orang. Satu orang reseller itu nanti ditarget per bulan minimal dia menjual 10 gitu kan ya, atau anggaplah 11 lah. Ya. Nah, jadi akhirnya benar-benar kita tuh punya bayangan yang teknisnya tuh detail gitu loh. Jadi makanya saya bilang yang namanya konsep ataupun strategi itu fungsinya adalah untuk mendetailkan ini sebagai PDAC tadi ya, plannya jelas gitu. Plannya seperti ini.